disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau coba mengukur lamanya sholat Nabi ketika sholat zuhur. Dan ternyata setelah diukur, sholat zuhur Nabi di 2 rakaat pertama sama dengan Nabi membaca kira-kira surat As-Sajdah. Kalau bapak-bapak mau mengukur surat As-Sajdah, itu surat ke-32 di dalam Al-Quran. Surat ke-32, jumlah ayatnya itu ada 30. Kalau bapak-bapak baca dari ayat pertama, Alif Lam Mim Tanzil, nah itu, sampai ayat terakhir, kira-kira berapa menit? Kemarin coba saya baca juga, kadang 10 menit, kalau cepat sedikit 6 menit. Nah, katakanlah 6 menit. Berarti sholat zuhur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 2 rakaat pertamanya itu adalah sekitar 6 menit. Nah, 2 rakaat sholat zuhur yang terakhir setengah dari 2 rakaat yang pertama, berarti 3 menit. Jadi keseluruhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat zuhur itu adalah 9 menit. Nah, sholat asar itu adalah sholat yang paling ringan yang dilakukan oleh Nabi. Beliau 2 rakaat pertama sholat asar itu adalah panjangnya itu 2 rakaat terakhir sholat zuhur, berarti 3 menit. Sedangkan 2 rakaat terakhir sholat asar setengahnya 2 rakaat pertama, berarti 1 menit setengah. Berarti sholat asar itu 4,5 menit. Nah, itu ukurannya. Dan apa saja surat yang dibaca oleh imam ketika sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh? Kalau sholat maghrib, bagusnya disarankan membaca surat juz amma, pilihannya dari surat Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau sholat isya, dari surat An-Naba sampai Al-Lail. Kalau salat subuh, dari surat Qaf, surat ke-50 sampai Al-Mursalat. Al-Mursalat itu surat ke-77 sebelum An-Naba. Jadi surat yang terakhir dari juz ke-29. Nah, itu pilihlah. Cuma kembali ke makmumnya di sini. Tetap imam itu harus bijak lihat makmumnya. Kalau memang sholat subuh diperlukan membaca surat yang pendek karena melihat keadaan makmum, mungkin makmumnya setelah sholat mau kerja, atau mungkin makmumnya ada yang lemah secara fisik, atau mungkin makmumnya ada yang sudah tua, atau makmumnya yang sedang sakit. Nah, maka alangkah baiknya kebijaksanaan imam membaca surat yang pendek. Cuma di sini yang harus menjadi catatan kita, kalau kita menjadi imam, baiknya di setiap sholat, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, di rakaat pertama harus lebih panjang berdirinya daripada rakaat berikutnya. Kenapa demikian? Karena ternyata sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus memanjangkan sholat di rakaat pertama untuk imam. Dimaksudkan supaya orang yang masbuk bisa mengikuti sholat imam dari rakaat pertama. Artinya tidak ada orang yang tertinggal sholat berjamaah. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau ada imam lihat atau mendengar suara wudu atau suara orang yang jalan, suara orang yang buka pintu, kan suka terdengar ya suaranya. Nah, sunnahnya itu adalah
dipanjangkan di rakaat pertamanya. Biasa Nabi seperti itu, untuk menunggu para jamaah, terutama sahabat yang jauh-jauh rumahnya. Itu. Nah sekarang di satu riwayat dari riwayat Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im bahwa terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sholat maghrib itu baca surat At-Tur. At-Tur itu surat ke 51 mungkin ya, dari surat Qaf, At-Tur, kemudian An-Najm, ya pokoknya masih dalam golongan surat Mufassal. At-Tur itu ya, surat ke 51 kalau nggak salah. Ya betul, Pak Imaduddin. Kita ya. Kenapa di satu riwayat Nabi membaca surat yang pendek, di riwayat lain baca surat yang panjang? Nah, dikembalikan ke makmumnya tetap. Wah, makmumnya kuat-kuat. Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar, kuat secara imannya, kuat secara fisiknya. Nah, kalau kita lihat makmumnya memang bersedia, memang sudah siap untuk melakukan sholat dengan bacaan yang panjang, nah itu disunahkan memang kita panjang-panjang bacaannya. Model sholat subuh, di satu riwayat Nabi itu membaca satu rakaat sholat subuh, di rakaat pertama 100 ayat. 100 ayat di rakaat pertama. Karena kenapa demikian? Sholat subuh itu sholat yang memang dihadiri oleh orang-orang kuat secara imannya, kuat secara fisiknya, kan gitu. Model sekarang kita ada pengumuman sholat malam di sepertiga malam terakhir, mulai jam 2, beres-beres subuh misalkan. Itu pasti yang datang orang-orang yang sudah siap, ya kan? Orang yang siap secara fisiknya, secara mentalnya, secara keimanannya sudah siap. Artinya apapun yang dibacakan oleh imam berusaha menikmati. Nah itu. Makanya sunnah untuk imam itu sebelum melakukan takbiratul ihram melihat dulu ke belakang. Jangan-jangan ada makmum yang memang tidak mampu untuk mengikuti bacaan imam yang panjang-panjang. Tetap imam itu harus membaca surat Faqra'u ma tayassaru minal Qur'an. Maka bacalah oleh kalian dari Al-Qur'an yang menurut kalian mudah. Jadi artinya di sini imamnya enteng, makmumnya senang. Prinsip dalam sholat berjamaah adalah seperti itu. Ya. Kemudian hadis tadi sudah kita baca juga, sudah kita pahami bahwa Nabi membaca surat setelah Al-Fatihah di sholat subuh hari Jumat. Beliau membaca rakaat pertama As-Sajdah, ya, As-Sajdah. Rakaat kedua Al-Insan. Al-Insan itu surat ke 76 apa 75 ya? Nah itulah. Ya, sebelum surat Al-Mursalat. Nah itu. Dan ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di sholat subuh hari Jumat adalah surat Al-Jumu'ah, rakaat pertama. Rakaat terakhirnya Al-Munafiqun. Setelah Al-Jumu'ah Al-Munafiqun itu. Ya, itu. Dan terkadang Nabi pun sering membaca di hari Jumat sholat subuh itu adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Dan rakaat keduanya Al-Ghasiyah. Itu. Intinya membaca surat setelah Al-Fatihah itu baiknya pendek dan surat itu diketahui banyak orang. Dan surat itu sudah
orang-orang misalkan jamaah ya tahulah kira-kira salat itu. Supaya apa? Menghindari lamunan makmum. Karena makmum semakin panjang bacaan imam, semakin melantur kemana-mana pikirannya.